Business Leaders and Intellectual Business Community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu The Competitive Imperative of Learning. Gampangnya kita bilang, kita sedang membahas Execution as Learning. Kembali kita ingatkan bahwa seringkali orang yang menjalankan satu work process lupa untuk belajar karena dia dikejar target gitu ya. Sehingga seringkali orang kan bilang bahwa kita seringkali terlibat di dalam day-to-day operation, dalam kontinuitas, rutinitas, kita tidak belajar sampai dengan ya evaluation at the end of the year misalnya, or semester evaluations baru kita belajar. Padahal seharusnya belajar harus dilakukan sambil kita melakukan pekerjaan kita. Ini konsep yang ditawarkan oleh artikel Harvard Business Review ini. Oke, kita masih bersama Pak Hasan Sujono. Beliau posisinya banyak, jadi susah disebutkan posisi apa. Salah satunya beliau juga governor dari Harvard Club Indonesia, dan beliau adalah sekarang mengerjakan Asprinet, internet based business. Pak Hasan, kita lihat bahwa konsep ini menawarkan satu konsep execution as learning. Kita lihat bahwa dunia berubah begitu cepat sehingga kita harus adaptasi lebih cepat. Kalau kita evaluasi tiap tahun baru kita evaluasi atau setiap semester baru kita evaluasi, might be terlambat ya. Nah, dan tadi Pak Hasan kira-kira sudah setuju dengan konsep ini. Kalau di Indonesia ini, according to you, masih banyak gak orang yang menggunakan execution as learning ini, Pak? Atau kebanyakan hampir tidak pernah kedengeran lah begitu? Mungkin campuran ya. Kalau saya masang radio di jalan radio dalam, itu tempat-tempat yang masang sound system, itu learning melulu. Soalnya mereka nggak pernah mau buka buku instalasinya, mereka langsung buka kardusnya, pasang kabel sini, kabel sana, speaker sana. Jadi nggak buka buku manual ya? Nggak buka lagi, mereka tuh sambil belajar sambil jalan. Tapi ya nanti ya gitu, speaker kiri bunyi di kanan, speaker kanan bunyi di kiri, dibenerin lagi sedikit gitu. Jadi ada tuh execution as learning ya. Kalau itu maksudnya ya kita sudah piawai di dalam berbuat seperti itu. Tapi saya rasa bukan execution as learning, itu bukan seperti itu yang dimaksud, bahwa belajar sambil jalan. Ini execution dalam hal ini adalah perayaan prestasi yang berangkat dari pembelajaran. Jadi bukan berbuat sambil jalan. Execution as jadi di sini bukannya berarti seperti yang Pak Hasan katakan itu main cemplung aja, tetapi di sini work prosesnya udah didesain di muka. Ya mereka harus tahu jalan utamanya seperti ini. Tetapi on the way they have the freedom to improvise according to situations, and then mereka juga bisa langsung adapt kepada the new situation, tapi bukan atas pikiran mereka sendiri ya. Jadi mereka begitu jalan, because the process is a team process, they have to talk with their teams. Jadi mereka diberikan otorisasi untuk merubah proses tersebut according to situations. Rather than have to follow the situation, dikejar-kejar, pokoknya perform, nggak boleh lihat kiri kanan, jalan. Ya, jadi again di dunia ini berubah dari kiri ke kanan. Sebelumnya adalah orang selalu bilang fokus. Pokoknya begitu plan sudah dibuat, proses sudah dijelaskan, you run in that corridor, jangan nengok kiri kanan. At the finish baru you look back. Tapi di sini dikatakan sambil lari, sambil lihat kiri kanan, emang larinya mungkin tidak begitu cepat, tetapi because of the tuntutan zaman sekarang, lari yang tidak begitu cepat tetapi can provide you with benefits yang you can apply for the next process, begitu. Jadi tidak melihat di track ini aja bagaimana juara di track ini, tetapi pelajaran ini bisa di-apply for the next process. Nah, Pak Hasan, kita juga lihat di dalam ini ada fear management ya. Mungkin Ibu Susan ingin tanya tentang hal ini, Pak, Bu? Pertanyaan saya adalah di company bagaimana fear bisa mengkripple learning process, dan supaya tidak bagaimana, dan sebenarnya di praktek sehari-hari apa saja sih yang kita membuat learning process itu cripple, seperti kita men-set target. Pada saat kita men-set target, tentu kita juga menunjukkan berapa jauh dia di bawah target. Nah, apakah itu meng-cripple learning process?
Baik, baik. Good question. Kita bisa bekerja tanpa target. Dan Good bagaimana question. mempresentasikan target itu bukan menjadi fear, tapi sumber inspirasi atau motivasi. Oke. Good question, Bu Susan. Di artikel ini kita lihat bahwa psychological safety atau provide the environment yang membuat orang tidak takut buat improvisasi. Karena begitu dia improvisasi kan takes time, itu bisa mempengaruhi resultnya juga gitu ya. Bukan berarti orang tersebut juga tidak diberikan accountability untuk meet the goals atau demanding goals-nya ya. Jadi dua hal ini bukan hal yang eksklusif, tetapi dua hal yang bisa dibuat dua sumbu di dalam satu diagram, di mana kalau psychological safety-nya rendah, dia dituntut terus, tetapi accountability untuk meeting goals-nya juga rendah ya. Dia dituntut terus tetapi goal-nya nggak jelas misalnya. Nah, itu akan membuat apathy zone ya mau berbuat apa juga salah lah gitu kan. Ya udah, buat apa kita bekerja mati-matian, mau bikin A juga salah, bikin B juga salah ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi orang apatis ya. Tetapi kalau misalnya safety-nya rendah tetapi demanding-nya tinggi, targetnya jelas, kalau salah langsung dihukum ya, atau bukan hukuman dipukul lah, tetapi misalnya bonusnya nggak keluar dan segala macam. Nah, itu akan membuat anxiety atau cemas ya. Nah, kalau demandingnya nggak jelas tetapi psychological safety-nya tinggi ya, jadi targetnya nggak jelas tapi aman-aman aja, orang menjadi orang menjadi comfort zone ya. Pokoknya apapun perbuatan saya tenang aja. Kalau yang tadi apapun perbuatan saya salah, ini apapun perbuatan saya akan aman-aman di sini. Jadi comfort zone. Nah, yang diperlukan adalah psychological safety-nya tinggi tapi demanding-nya jelas ya. Nah, dengan ini maka akan ada learning zone. Katanya artikel ini demikian. Nah, Pak Hasan, you can also add because you have lateral thinking. Tadi aja saya terkejut. Kita lagi ngomong bisnis, you ngomong military gitu ya. Sekarang gimana nih Pak Hasan? The reality, kita ngomong reality kan. This is concept. Kita have to face reality. Apa benar sih orang yang diberikan psychological safety bisa meet demanding goals gitu ya? Contohnya misalnya anak kita lah gitu ya. Anak kita kalau ulangan tidak baik, hasilnya enggak kita marahin, tapi juga kita minta dia nilainya bagus, apa mungkin ketemu gitu kan? Gimana Pak Hasan? What do you think? Ya, rasa takut itu cara paling mudah untuk memodifikasi perilaku manusia. Jangankan jauh-jauh, di agama pun kita nggak bisa ada agama yang cuman bilang ada surga tapi nggak ada neraka. Jadi kita harus ada rasa takut untuk mau berbuat sesuatu, tuh harus ada rasa takut. Masalahnya tuh takut yang bagaimana? Misalnya sekarang anak kita loncat-loncat di tempat tidur, kemudian kita mau dia stop. Bisa kita rayu dan bisa kita segala macamin, atau bisa kita tangkap dan anaknya akan marah, sebel, atau dia nggak terima. Tapi kalau kita bilang nanti jatuh, padahal nggak akan jatuh. Awas nanti jatuh, dia berhenti sendiri. Jadi it's almost instantaneous. In many cases, rasa takut itu membawa perubahan perilaku yang almost segera atau dalam jangka pendek. Memang sih banyak pendekatan lain untuk merubah perilaku. Tapi yang kalau dalam bisnis kan semua harus serba cepat, harus semua terukur dan lain. Jadi we always want fast, quick solutions. Ya. Nah, organisasi yang mencoba merubah sikap perilaku daripada karyawannya atau anggota organisasi itu melalui rasa takut itu bisa dua macam. Bisa takut yang anxiety seperti tadi dikatakan, bahwa saya takut kehilangan pekerjaan saya, atau saya takut diturunkan pangkat atau dipindahkan ke kota antah berantah. Atau ada rasa takut, misalnya sekarang ada satu leader yang melihat bahwa lapangan yang di depan itu sungguh indah dan sungguh bagus buat kita semua, tetapi kita harus bisa meloncat satu pagar tinggi. Dan dia tahu bahwa kita bisa loncat pagar tinggi itu, tapi kita takut.
karena takut tidak bisa. Nah, bagaimana si pemimpin tadi bisa mengajak semua teman-temannya untuk mau meloncati pagar? Salah satu caranya adalah bahwa bilang kita lagi dikejar anjing. Karena tanpa rasa dikejar anjing tadi, kita nggak akan berbuat, nggak akan berubah perilaku. Jadi fear is Jadi ada kadang-kadang dia bisa sebagai positif. Jadi Betul, pemimpin ya. yang baik itu tahulah cara mengadministrasi fear, dan bukan hanya fear, karena kebalikan kata fear adalah courage. Jadi diperlukan balance antara bagaimana mempermainkan atau mengatur kapan kartu courage main, kapan kartu fear main, kapan kartu courage main, kapan kartu fear main. Kalau orang Amerika saking takutnya, dibikin takut mengenai terorisme sehingga dia bisa pilih presiden yang keliru 2 kali, gitu kan? Jadi itu dibikin supaya takut dulu, sehingga orang-orang dari Harvard pun nyoblosnya salah nyoblos 4 tahun yang lalu. Jadi orang yang pakai otak pun bisa disetir karena takutnya gitu ya. Iya. Oke. Kita akan explore lebih lanjut tentang ilmu takutnya dari Pak Hasan Sujono ini, bagaimana application ya mungkin Pak ya. Mungkin we can share your application of, rasanya you punya principle of this bukan baru lah, mungkin lama, and you have implemented in your previous companies. Nanti kita lihat how you use this as, you know, a performance enhancer for the companies. Business Leaders and Intellectual Business Community, kita harus break dulu dan kita akan masuk ke dalam segmen ketiga. Dan buat para Business Leaders dan Intellectual Business Community yang ingin berpartisipasi, SMS ke 0896 kali 788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Harvard Business Press berjudul Business Process. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.